Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 8 Juli tahun 2023. Tema renungan kita pada hari ini adalah beriman dalam sukacita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, kita bisa menyimak sebuah adegan ketika murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya, mengapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti halnya orang-orang Farisi dan mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, benarkah perkiraan murid-murid Yohanes ini bahwa Tuhan Yesus itu tidak berpuasa? Tuhan Yesus dan para muridnya tidak berpuasa? Tentu saja tidak benar. Ya. Yesus dan para muridnya adalah orang-orang Yahudi yang saleh, orang-orang Yahudi yang sangat taat kepada tradisi dan ajaran agama Yahudi. Jadi bisa dipastikan tidak benar bahwa Yesus dan para murid itu tidak berpuasa. Mereka pasti berpuasa. Namun semangat atau spirit Yesus dan para muridnya dalam menjalani puasa memang berbeda dengan spirit orang-orang Yahudi ketika menjalani puasa. Bagi orang Yahudi, puasa adalah persembahan agar Tuhan mencintai manusia. Jadi orang Yahudi itu berpikir bahwa dengan puasa maka mereka bisa mendapatkan pahala, mereka bisa mendapatkan cinta dari Tuhan. Itulah yang membuat orang-orang Yahudi selalu tampak murung, ya, tampak tampak tertekan, ya, tidak sukacita ketika menjalankan puasa. Karena dalam pikiran mereka berpuasa supaya Allah itu mencintai mereka. Nah, ini berbeda dengan Yesus dan para muridnya. Yesus dan para murid juga berpuasa, tetapi mereka dalam keseharian selama berpuasa itu, mereka tetap tampak bersukacita, penuh kegembiraan. Nah, inilah yang membuat murid-murid Yohanes ini salah sangka, ya, dikiranya karena setiap hari tetap kelihatan gembira dan bersukacita, berarti Yesus dan para muridnya tidak berpuasa, ya, karena ekspresi kegembiraan mereka. Padahal tidak demikian, Yesus dan para murid juga berpuasa. Tetapi spirit atau semangat puasa Yesus dan para muridnya berbeda dengan spirit orang Yahudi. Yesus dan para muridnya berpuasa sebagai ungkapan syukur bahwa Allah telah mencintai manusia. Ya, jadi di sini letak perbedaannya. Kalau orang Yahudi itu berpuasa untuk mencari pahala, supaya disayangi oleh Tuhan, supaya dicintai oleh Tuhan, maka Yesus dan para muridnya berpuasa karena ingin bersyukur, karena ingin mensyukuri kasih Allah yang telah diberikan, yang telah dilimpahkan kepada manusia. Jadi bukan untuk mencari pahala atau untuk mencari cinta Tuhan. Maka karena puasa adalah ungkapan syukur, maka ekspresi wajah Yesus dan para muridnya tetap tampak gembira, tetap tampak sukacita, seolah-olah mereka tidak berpuasa. Oleh karena itu, dalam gereja Katolik, ya, kita biasa setiap masa Prapaskah atau setiap masa puasa, kita selalu mengadakan APP, ya, aksi puasa pembangunan. Itulah ungkapan syukur umat Katolik atas cinta kasih Allah yang luar biasa, atas cinta kasih Allah yang begitu besar yang telah dicurahkan kepada manusia, yang dibuktikan dengan kematian putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Puasa bagi kita umat Katolik bukan untuk mencari pahala, bukan untuk mencari balasan dari Tuhan,
tetapi sebagai ungkapan syukur atas cinta kasih Allah, berkat dan rahmat yang telah dicurahkan oleh Allah begitu melimpah di dalam hidup kita. Maka ya orang Katolik juga harus seperti Tuhan Yesus dan para muridnya. Ketika berpuasa, wajah harus gembira, wajah harus sukacita dan penuh kebahagiaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 9 ayat 14-17 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, anggur yang baru melambangkan perjanjian baru, yaitu perjanjian antara Allah dan manusia, bahwa Allah akan selalu mencintai manusia dan cintanya itu tidak akan pernah dibatalkan, tidak akan pernah berubah. Kantong yang baru melambangkan sikap baru, yaitu sukacita dan kegembiraan. Janji Allah untuk selalu mencintai manusia memang harus disikapi dengan sukacita dan kegembiraan. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersukacita, kita bergembira senantiasa. Bahkan meskipun mungkin kita sedang bergumul dalam persoalan, kita sedang bergulat dalam berbagai problema dalam kehidupan ini, mari kita tetap berusaha untuk bergembira dan bersukacita, karena Allah selalu mencintai kita. Tuhan memberkati.